Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu guru hebat semuanya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Ya, terima kasih sudah menghadiri undangan saya pada hari ini untuk melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bagian dari tugas sebagai calon guru penggerak. Supaya lebih semangat, saya ingin cek dulu semangatnya ibu-ibu. Kalau saya bilang SMP Negeri 1 Pekalongan, nanti jawabnya luar biasa. Seperti itu ya bu-ibu? Bisa ya? SMP Negeri 1 Pekalongan, luar biasa. SMP Negeri 1 Pekalongan, luar biasa. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ibu-ibu sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini. Hari ini merupakan kegiatan bagaimana saya menyebarkan apa yang sudah saya peroleh di kegiatan guru penggerak. Salah satunya dari modul yang sedang saya pelajari saat ini yaitu tentang budaya positif. Jika ibu-ibu mendengar tentang budaya positif, kira-kira yang terpikirkan atau terbayangkan di dalam pikiran ibu-ibu itu tentang apa kira-kira? Kalau disebutkan budaya positif, yang terbayang kira-kira tentang apa bu? Kebiasaan perilaku yang selayaknya. Ya, kebiasaan perilaku yang selayaknya dilakukan di sekolah. Ya, ada lagi mungkin yang lain ibu-ibu? Sopan santun bisa ya. Budaya positif ini berasal dari kata budaya. Budaya itu adalah kebiasaan atau sesuatu yang sudah kita lakukan sudah mendarah daging ya, sudah menjadi kebiasaan, itu disebut dengan budaya. Nah, budaya positif di sini nanti terdapat 6 poin materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan budaya paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini saya bukan mau ibu-ibu bukan mau menggurui atau seperti apa. Ini hanya sharing ya. Saya memperoleh ilmu yang baru, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Kalau saya menerapkan sendiri mungkin sedikit imbas atau dampaknya untuk sekolah kita, tapi kalau ibu-ibu semua bisa juga ikut melaksanakan, tentu hasilnya akan lebih baik. Yang pertama kita akan lihat tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Jadi ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah kita ya ibu-ibu. Apa ibu-ibu sudah pernah mendengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Belum? Ada yang sudah pernah mendengarkan pembelajaran seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Different ya, asal katanya different. Kalau guru bahasa Inggris pasti sudah tahu arti different, berbeda. Jadi pembelajaran itu diberikan kepada anak itu tidak seragam, tapi berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu nanti harapannya bisa mewujudkan tujuan akhir dari pendidikan nasional kita. Jadi tujuan nasional pendidikan itu adalah murid-murid dapat mencapai mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Ada berapa ibu-ibu? Ada 6, sering dinyanyikan ya. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima kreatif. Dan terakhir bernalar kritis. Nah, profil seperti itulah harapan kita yang dimiliki oleh anak-anak kita setelah mereka
menyelesaikan pendidikan, ya. Itu yang menjadi pegangan. Baik ibu-ibu, supaya lebih semangat kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mohon ibu-ibu bisa berdiri supaya nggak ngantuk ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar teliti. Ya, terima kasih ibu, teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kembali ibu-ibu. Nah, terdapat beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi ini maksudnya salah paham ya, salah memahami tentang teori yang ada, tentang teori kontrol ya, ibu. Jadi selama ini mungkin saya juga termasuk ya, sebelum ini memahami yang ini, yang masih miskonsepsi. Yang pertama itu bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kritik akan membuat rasa bersalah, mampu memperkuat karakter anak. Jadi kita membuat mereka merasa bersalah, nanti karakternya bisa menjadi baik. Mungkin itu juga seperti saya, mungkin ibu-ibu memahami seperti itu juga ya. Kemudian ilusi ini berarti sesuatu yang kita anggap betul ternyata tidak betul. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu maksudnya seperti kita memberi hadiah, seperti itu. Kita memberi pujian. Ternyata tidak seperti itu ya, ibu-ibu. Kemudian ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Jadi ini adalah kesalahpahaman kita tentang teori kontrol, bahwa kita bisa mengontrol anak. Itu sesuatu, itu ternyata menurut psikologi tidak seperti itu ya. Karena jika kita mengontrol anak, kita mengiming-imingi hadiah atau kita memberi hukuman, maka yang muncul di dalam diri anak adalah motivasi ekstrinsik kalau mereka mau mengikut ketika itu ya. Jadi mengikuti kita ketika itu karena terpaksa, karena sesuatu yang ada dari luar diri mereka, dan itu sifatnya tidak akan bertahan lama ibu-ibu. Yang diharapkan itu anak-anak memiliki motivasi dari dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya nanti akan ketemu ya, akan ketemu di pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita diminta untuk mengubah paradigma berpikir kita ya ibu-ibu untuk pendidikan saat ini, anak-anak yang berada di generasi Z. Yang kita didik adalah generasi Z. Jadi paradigma pemikiran kita juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman, yaitu dari mula yang dulunya adalah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Misalnya yang pertama, mungkin dulunya kita memahami bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan anak itu sama. Itu kalau menurut teori lama. Tapi realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Itu yang pertama ya ibu-ibu. Jadi kebutuhan anak itu berbeda. Mereka saja jika ditanya kenapa bersekolah, untuk apa bersekolah, itu mungkin jawabannya bisa berbeda-beda, tidak seragam. Kebutuhan yang harus mereka penuhi dengan pergi ke sekolah itu juga macam-macam. Mungkin ada yang berangkat sekolah karena untuk mendapatkan uang saku, ada yang karena ingin bertemu dengan teman-teman, ada yang karena ingin bertemu dengan krusnya. Ibu-ibu tahu krus ya? Tahu. Demenannya gitu ya.
Anak-anak sekarang seperti itu. Kemudian yang kedua, paradigma yang harus kita ubah, semua orang melihat hal yang sama, melihat sesuatu itu sama. Ternyata tidak seperti itu, ibu-ibu. Setiap orang memiliki gambaran berbeda dalam melihat sesuatu. Ya, seperti kita melihat contohnya LCD misalnya. Orang yang satu akan memiliki pandangan yang berbeda atau cara memandang yang berbeda ketika ditanya. Jadi tidak sama. Atau melihat anak yang melakukan kesalahan. Kalau di sekolah kita mungkin datang terlambat. Itu akan berbeda-beda pandangan dan pemikiran dari masing-masing. Anak juga seperti itu ya ibu-ibu. Jadi anak-anak ketika kita mengajar dengan lemah lembut, itu mungkin saja berbeda pandangan atau tanggapannya antara satu dengan yang lain. Tidak sama. Itu adalah paradigma teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kalau dulunya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dulu. Pokoknya gimana caranya anak seperti pemikiran kita, orang lain seperti pemikiran kita. Ternyata itu tidak lagi berlaku sekarang, ibu-ibu. Kita berusaha yang sekarang ini harus berubah adalah kita memahami pandangan orang lain, ya. Nah itu lebih mudah untuk saling memahami, saling mengerti. Jadi kalau kita yang memaksakan pandangan kita ke orang lain itu nggak ketemu ya ibu-ibu. Ke anak juga seperti itu. Kalau kita memaksakan cara kita kepada anak-anak, itu juga tidak akan ketemu karena mereka punya ini sendiri, punya kemauan sendiri, punya pandangan sendiri. Jadi kita sebagai guru yang harus memahami cara berpikir anak-anak kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ibu bagaimana, masih berpandangan seperti ini atau bagaimana? Bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya atau enggak ibu? Jadi perilaku buruk ini kita anggap sebuah kesalahan. Kalau anak-anak kita merokok berarti suatu kesalahan. Anak-anak kita bolos suatu kesalahan. Anak-anak kita datang terlambat suatu kesalahan. Ternyata paradigmanya harus kita geser menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ada alasan dan tujuannya. Nah, mungkin ini masih merupakan hal yang sulit untuk mengerti, dipahami. Tapi ternyata seperti itu. Menurut psikologi, seseorang melakukan apapun itu karena ada dasarnya, karena ada tujuan yang ingin dicapai. Anak-anak membolos karena ada tujuannya yang ingin dia capai walaupun itu salah. Kemudian anak-anak merokok ada tujuan yang ingin dia capai. Jadi sebagai guru kita harus memahami hal tersebut ibu-ibu, supaya akhirnya kita bisa mencarikan jalan keluar untuk permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Saya juga terus terang selama ini belum tercerahkan dan belum setuju dengan ini ya. Menurut saya ya kalau anak-anak salah ya memang suatu kesalahan, suatu hal yang buruk gitu. Tapi ternyata apalagi anak-anak yang masih dalam usia-usia yang belum stabil, masih labil, itu perlu sekali dimengerti, dipahami. Mereka itu melakukan sesuatu karena apa? Ya memang ini luar biasa. Seandainya kita nanti bisa menerapkan seperti itu, luar biasa. Kemudian paradigma berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut ibu-ibu gimana? Bisakah orang lain mengontrol kita? Biasa. Diri kita? Kalaupun bisa mungkin tidak selamanya. Misalnya kita diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan sesuatu. Kita melakukan itu apakah karena kita memang dikontrol atau karena kita memang mau? Karena kita mau ya. Kalau kita tidak mau,
mau seperti apapun disuruh tetap tidak. Mungkin ibu-ibu bisa melihat contoh-contoh ya yang terjadi dalam keseharian kita. Jadi selama tidak mau ya tidak, walaupun mau diapakan gitu. Jadi memang yang mengontrol diri kita itu ternyata bukan kita. Jadi paradigmanya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri. Kita mau berangkat sekolah, kita mau pulang sekolah, kita mau masuk ke kelas, kita mau tidak masuk, itu semua kita yang mengontrol ibu-ibu. Jadi anak-anak juga seperti itu. Anak-anak itu kalaupun dia ikut itu hanya sementara, karena takut mungkin. Tapi ketika tidak lihat kita, tidak bertemu dengan kita atau kita tidak ada, itu mereka akan kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Kemudian paradigma berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi biasanya saya juga pengalaman seperti itu ya ibu. Kalau nggak mempan dibujuk, akhirnya dipaksa. Iya nggak ibu? Ya. Ayo nak, kerjakan dulu PR-nya, kerjakan dulu tugasnya ya. Masih nggak mau nulis gitu ya, Rizky misalnya ya. Kalau tetap nggak mau nulis, kamu nanti nggak naik kelas seperti itu. Jadi itu senjata kita selama ini ya. Kira-kira senjatanya ampuh apa tidak ibu-ibu? Kadang ampuh, kadang enggak. Nah ya, ternyata tidak ampuh 100%. Ternyata yang lebih tepat dari paksaan atau bujukan itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi anak-anak diberi pilihan. Kalau kamu tidak mau mengerjakan PR, ngapain kira-kira? Apakah mau mengerjakan tugas di rumah atau mau mengerjakan tugasnya kapan? Kita beri pilihan, ibu-ibu. Di sekolah gitu ya. Ya. Apakah mau mengerjakannya sendiri-sendiri atau berkelompok? Ya, yang penting mereka mengerjakan. Intinya itu kan, ibu-ibu, mereka melakukan apa yang kita minta. Kemudian paradigma terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, jadi kalau kita gunakan yang paradigma lama ini, akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang gurunya, yang kalah muridnya, karena harus terpaksa, karena harus ngikut. Itu yang harus berubah menjadi model berpikir menang-menang. Gurunya menang, anaknya juga menang. Menang maksudnya mereka tidak merasa terpaksa. Mereka mengikuti dan melakukan dengan ikhlas, sehingga mereka juga mendapat manfaat. Kita gurunya juga menang karena kita diikuti, ya. Jadi dengan cara seperti ini, paradigma baru ini. Kemudian kita lanjut bagian kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin kalau menurut asal bahasanya berarti mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini dengan tanggung jawab, itu disebut dengan disiplin. Kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Kira-kira bisa nggak ibu-ibu? Nggak dikasih imbalan, nggak dikasih ancaman, nggak dikasih hukuman, tapi anak-anak nurut. Menantang nggak ini ibu-ibu? Berat sekali. Berat ya ibu-ibu. Kalau untuk zaman sekarang sepertinya nggak tahu yang berupa. Ya. Bisa 50%, 50%. Iya, tapi jangan menyerah ya ibu-ibu. Insya Allah bisa. Dulu saya ingat ketika Bu Sulis memberi pencerahan tentang ini, saya juga merasa apa ya, mungkin anak-anak gak dikasih imbalan, ancaman dan hukuman, mereka bisa mengikut gitu ya, bisa patuh. Ternyata kuncinya adalah ibu-ibu, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi di dalam diri mereka.
ya. Jadi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka. Kalau dari luar, seperti yang teori kontrol tadi, itu sifatnya tidak akan bertahan lama. Karena dari luar, ketika motivasi itu tidak ada, ya udah hilang. Tapi kalau dalam diri mereka, ya, itu akan lebih kuat dan menetap. Jadi pendidikan sebagai pendidik menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal. Jadi selanjutnya adalah tentang kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ibu-ibu sudah tahu mungkin ya. Nilai kebajikan yang bersifat positif yang ingin dicapai oleh setiap individu, dan bukan hanya satu orang sendiri ya, tapi semuanya mengakui bahwa itu nilai positif. Jadi itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, disepakati bersama. Yang akan diterapkan ini berbagai pendapat, yaitu ada yang dari luar negeri juga mengungkapkan nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak ya. Tapi yang akan kita terapkan di sini adalah apa yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu untuk kita itu saja sudah cukup, sudah mencakup semuanya ada di sana. Kemudian kita akan lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ya ibu-ibu. Kita lakukan untuk mendapatkan itu. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ternyata menurut teori psikologi ibu-ibu, segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya karena ingin memenuhi tujuan ini, tujuan atau kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar manusia. Sebelum dibuka slide berikutnya, mungkin ibu-ibu sudah tahu apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan, sandang, pangan, betul ya. Kalau beli mobil berarti bukan kebutuhan dasar ya? Kebutuhan tersier mungkin ya. Ya, karena lihat, Tapi butuh biar nggak kepanas. ya, jadi karena kebutuhan itulah orang melakukan sesuatu. Orang bekerja, orang pergi ke sawah, pergi ke sekolah, orang rela panas-panasan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tapi ternyata kebutuhan dasar itu bukan hanya yang bersifat sandang, pangan, dan papan. Jadi ada 5 yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini yang seperti tadi, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu mutlak harus dipenuhi ya ibu-ibu, supaya kita tetap bertahan hidup dengan sehat dan bahagia. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi rasa kasih sayang, kita merasa disayangi, itu sangat kelihatan kalau saya melihat anak-anak murid kita itu. Rasa pengen disayang, rasa ingin diterima, ya. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah bagian dari kebutuhan dasar yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, ini bukan penguasaan yang harus jadi presiden, enggak ibu-ibu. Ya, tapi bagaimana harga diri kita terjaga, kemudian keinginan untuk dianggap, ya. Gimana rasanya kalau tidak dianggap? Kalau di swasta ya. Kalau tidak dianggap gimana rasanya? Sedih ya. Kecewa itu yang membuat nanti merasa tidak disayangi. Iya. Bersisi. Adakah anak-anak kita yang seperti itu di kelas
Iya, ternyata ada. Tapi ada juga yang sebenarnya mungkin mereka selalu kelihatan ramai ya. Saya melihat kalau di kelas 94 seperti Marcella contohnya ya. Mungkin saja memang dia kebutuhan ini yang sedang berusaha dipenuhinya. Kenapa mereka memenuhinya di sekolah? Karena di rumah kan dia Nah, dari bapak ibunya. bisa saja ketika dia berangkat ke sekolah itu belum terpenuhi di rumah ibu-ibu. Jadi saya pernah baca itu anak-anak yang tangki kasih sayangnya sudah penuh dari rumah, dia itu berangkat ke sekolah untuk belajar. Jadi kalau anak-anak kita yang udah siap belajar, ayo keluarkan bukunya, mereka langsung keluarin. Ayo masuk ke kelas, mereka sudah masuk. Itu ternyata tangki kasih sayangnya sudah penuh di rumah. Tapi kalau seandainya mereka belum penuh tangki kasih sayangnya, mereka untuk memenuhi itu datang ke sekolah ibu-ibu. Dari mana dia berharap kasih sayang itu bisa dipenuhi? Salah satunya dari kita, dari gurunya. Kalau nggak dapat dari kita, mungkin bisa dapat dari cara yang salah. Contohnya mungkin mereka pergaulan lawan jenis, ya itu sangat berbahaya sekali. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini dalam menentukan pilihan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ini ternyata kebutuhan juga, kita harus diberi pilihan, ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru itu termasuk kebutuhan. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan manusia juga ibu-ibu. Kesenangan untuk bermain, humor, ya, antusias, kemudian tertawa, itu kebutuhan. Makanya kita kalau seandainya menemukan suasana yang bisa membuat kita merasa senang, itu kita akan merasa betah, nyaman. Karena ternyata ada kebutuhan itu. Anak-anak juga seperti itu ibu-ibu. Jadi anak-anak itu untuk memenuhi kesenangan mereka akan bermain, ya, dan melakukan hal-hal lainnya. Ketika kesenangannya tidak terpenuhi, mereka bisa saja melakukan sesuatu yang di luar bayangan kita, tapi tujuannya untuk bersenang-senang. Lanjut, kita lihat motivasi perilaku manusia yang dibutuh. Supaya semangat lagi kita ini dulu ya, fresh lagi. Seperti tadi ibu-ibu, kalau SMP Negeri 1 Pekalongan luar biasa, ya. SMP Negeri 1 Pekalongan Luar biasa. SMP Negeri 1 Pekalongan Luar biasa. Nah, terima kasih ibu. Nah, kita lihat motivasi intrinsik dan ekstrinsik, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar diri. Nah, kalau yang dari luar ini biasanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan. Sedangkan yang motivasi intrinsik adalah yang dari dalam diri, bagaimana kita merasa menghargai diri kita. Dengan melakukan sesuatu, kita berarti menghargai diri kita. Itu berarti yang bekerja adalah motivasi intrinsik. Kalau ibu-ibu, bapak ibu-ibu, kira-kira melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Ekstrinsik. Kalau kita lakukan dengan motivasi ekstrinsik, biasanya meninggalkan rasa tidak nyaman. Ya, walaupun kita lakukan, tetapi ada rasa tidak nyamannya, tidak enjoy. Anak-anak juga seperti itu ibu-ibu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu dengan terpaksa, itu hasilnya tidak baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik itu yang sangat penting sekali. Lanjut, kita akan bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sudah ibu pernah dengar istilahnya hukuman, sudah pernah ya? Hukuman itu, kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu ternyata berbeda dengan konsekuensi ibu-ibu. Kalau konsekuensi itu
ada kesepakatan sebelumnya. Anak-anak, kalau kamu datang terlambat nanti berdiri di depan. Ya, sepakat semuanya? Sepakat. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi ketika dia melakukan, dia harus berdiri di depan seperti itu. Itu namanya konsekuensi, ibu-ibu. Tapi kalau yang hukuman ini lebih tidak terduga. Dia datang terlambat. Sekarang karena kamu datang terlambat, kamu push up 50 kali tanpa ada pemberitahuan dan kesepakatan sebelumnya. Itu namanya hukuman. Yang sering kita lakukan hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Konsekuensi, ada kesepakatan dulu ya. Ya. Kemudian ternyata selain hukuman dan konsekuensi ada cara yang lebih baik. Kita coba ya, pelan-pelan, mungkin perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ibu-ibu. Saya juga mencobanya sedikit-sedikit ya. Yaitu namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita beri ruang untuk mereka memperbaiki kesalahan, dan mereka itu dilatih untuk mencari solusi sendiri. Gimana caranya, ibu-ibu? Kira-kira misalnya kasusnya anak-anak datang terlambat. Kalau mereka kita kasih solusi, kita kasih kesempatan mencari solusi, kira-kira bisa nggak, ibu-ibu? Mereka itu sebenarnya tahu loh solusinya supaya tidak terlambat, supaya tidak melanggar, ya. Jadi itu kita kasih kesempatan. Kita tanya alasannya kenapa terlambat, terus kita bilang, kita berikan kesempatan supaya kamu tidak terlambat, kira-kira kamu harus bagaimana? Itu mungkin bagi anak-anak itu kesempatan, wah saya ini dipercaya ini oleh ibu guru saya sudah dianggap besar berarti, karena sudah dianggap bisa bertanggung jawab dan mencari solusi sendiri. Ayo kita cobakan ya ibu-ibu, pelan-pelan. Selanjutnya, nah ini yang kita terapkan di sekolah ibu-ibu. Bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Dan nanti kita lihat ibu-ibu, kita berada di posisi yang mana. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau saya dulu sebelum ikut CGP, saya ada di posisi 1 dan 2. Ya, kita lihat bedanya ibu-ibu. Kalau ini dengan kasus yang sama, kalau yang penghukum ini, guru itu percaya bahwa cara dia yang terbaik. Kemudian menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kamu ini sak terus, selalu pasti kamu yang terakhir, pasti kamu yang terlambat, pasti kamu yang bertingkah, seperti itu ya. Kemudian patuhi aturannya, awas kalau tidak, awas kalau kamu melakukan lagi, seperti itu. Kata-katanya seperti itu kalau yang tipe penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lebih lemah lembut, atau mungkin ketenangan untuk membuat situasinya tidak nyaman. Lembut ngomongnya, tapi membuat rasa anak-anak merasa bersalah. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada gurunya. Ini saya juga dulu sering loh ibu-ibu melakukan ini. Seperti, ibu sangat kecewa kepada kamu. Kemudian berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Ya seperti itu, kalimat-kalimatnya seperti itu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Ini saya dulu selalu melakukan ini ketika sudah bingung mengatasi anak, ya ibu-ibu. Kamu nggak kepikiran orang tuamu capek-capek pergi ke kebun, pergi ke sawah panas-panas. Kalau orang tuamu tahu kamu seperti ini di sekolah, apa mereka tidak sedih?
Seperti itu ibu-ibu ya. Nah, itu namanya posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasinya rendah untuk mengontrol murid, menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Ini kayak teman, kita dengan teman. Contohnya, ayo belajarlah demi ibu ya, belajar ya demi ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Seperti itu. Kata-katanya kata-kata seperti dengan teman. Kemudian yang keempat, posisi memantau. Posisi memantau ini mengawasi murid dan bertindak sesuai, apakah murid itu bertindak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat atau tidak. Jadi kita pantau terus, kita lihat terus apa yang mereka lakukan. Terus kita catat kalau perlu, ya. Oh, si ini pelanggarannya ini, kejadiannya hari ini gitu. Untuk ditunjukkan kepada anak itu sebagai bukti. Kata-katanya misalnya, apa yang kamu telah lakukan? Kamu tahu kan kalau melakukan itu konsekuensinya apa? Seperti itu. Kamu sudah melanggar peraturan, ya. Jadi karena kamu melanggar peraturan, kamu harus menerima konsekuensinya. Ini tipe yang pemantau tadi. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Manajer di sini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat, contohnya seperti ini ibu-ibu. Kamu masih ingat apa yang sudah kita yakini di kelas? Seperti itu. Nah, kedepannya rencana kamu seperti apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi kalimatnya kalimat seperti itu. Jadi anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Tujuannya, harapannya kita bisa di posisi ini, ibu. Tapi kalau seandainya belum sampai di sini, yang minimal yang keempat tadi ya. Yang keempat tadi, kalau bisa jangan yang pertama atau kedua. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, contoh penerapannya ibu-ibu dengan kesalahan yang sama. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ya. Ini sering kejadian ya buat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau guru yang penghukum, ini dia akan melakukan hormat pada bendera 1 jam. Itu kan tidak ada di peraturan ya sebetulnya ibu-ibu, bahwa kalau anak tidak memakai atribut harus hormat ke bendera selama 1 jam. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah akan berkata, berapa kali ibu memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ya, gimana caranya lagi ibu? Seperti itu. Memohon dan memelas kepada anak sampai dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman akan berkata seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya udah, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan, kita jangan sampai berbuat lagi seperti ini, ya. Dianggap teman gitu, terus dikasih toleransi pada anak itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya di koperasi ke Bu Afni, ya. Dan jangan diulangi lagi. Ini untuk yang tipe pemantau. Jadi ini udah mending, ini sangat mending yang pemantau ini ibu-ibu. Nah, yang paling baik adalah yang manajer. Dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ibu-ibu, menurut ibu-ibu anak-anak kita itu melakukan kesalahan, mereka tahu nggak itu salah? Jangan-jangan mereka nggak sadar kalau itu kesalahan. Sengaja, kadang nggak disadari, kadang hanya ingin caper, ya. Jadi itu yang kita ingin mereka sadari. Kamu tahu nggak kesalahanmu apa?
kamu memperbaikinya bagaimana. Jadi ucapan yang tentang membeli atribut di koperasi itu kita harapkan muncul dari mulut mereka, ibu-ibu. Jadi gimana ini untuk memperbaiki kesalahan ini apa yang kamu lakukan? Saya akan beli atribut di koperasi, Bu. Nah, seperti itu. Kata-kata itu keluar dari diri mereka. Berarti itu udah motivasi intrinsik yang bekerja. Kalau yang ini belum, ibu-ibu. Kalau masih memantau ini kita yang memberitahu. Kemudian next kita mencoba ibu-ibu. Kalau ini kira-kira posisi kontrol yang mana ibu-ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, betul Bu Mulyani. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi yang keberapa ibu-ibu? Bu Mulyani, yang lain? Kayaknya sama tadi ya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah atau yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, yang pertama penghukum. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, yang kelima udah ini berarti ya. Yang kelima manajer. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman ya. Teman ini sebenarnya sudah cukup baik ibu-ibu, tapi kekurangannya adalah anak itu sangat tergantung dengan kita. Bisa saja dia ikut ke kita, ikut dengan kita, tapi dengan guru yang lain nanti dia tidak. Jadi ketergantungan itu yang kurang baik kalau posisinya sebagai teman. Tapi mending lah dibandingkan yang sebelumnya. Lanjut. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum atau pemantau? Pemantau ya. Karena konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tidak dapat nilai. Lanjut. Kita sekarang lanjut ke keyakinan kelas ibu-ibu. Sudah pernah ibu-ibu dengar istilah keyakinan kelas? Selama ini apa yang kita biasa buat? Kesepakatan kelas. Ternyata ada yang lebih induknya daripada kesepakatan kelas. Ada namanya keyakinan kelas. Kenapa kita buatnya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas? Saya juga baru belajar ini ibu-ibu. Nah, kalau kesepakatan kelas itu biasanya yang tahu, ibu-ibu sudah tahu pasti ya. Kalau kesepakatan kelas sudah cukup baik sebetulnya. Jadi membuatnya itu dengan kesepakatan dengan murid, kemudian berisi tentang aturan atau tata tertib yang berlaku di kelas itu, ya. Bedanya dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini memuat nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kalimatnya tidak panjang-panjang. Tidak panjang-panjang, itu bedanya dengan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai yang diyakini, sehingganya mudah untuk diingat, mudah untuk dilaksanakan. Contohnya seperti ini ibu-ibu. Misalnya dilarang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu misalnya kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan kelas, ya, menjaga kebersihan kelas. Nah, untuk keyakinan kelasnya ibu-ibu, kira-kira nilai apa yang kita yakini tentang membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Jadi nilai kebersihan. Jadi yang ditulis itu adalah nilai kebersihan. Itu aja. Dengan seperti itu anak-anak udah tahu, tidak perlu dijelaskan lagi panjang lebar. Intinya adalah kebersihan, menjaga kebersihan. Itu tuh adalah bagian dari kebajikan, nilai kebajikan universal. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi dia bersifat lebih abstrak karena dia keyakinan ya ibu-ibu. Keyakinan ini misalnya tentang
kebersihan, keselamatan, tentang menghargai, menghormati, seperti itu. Jadi kata-katanya itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak menggunakan kata-kata dilarang gitu ya Bu. Jangan itu enggak dipakai kalimat itu. Tapi menggunakan kalimat yang positif. Misalnya jangan berantem. Kita rubah kira-kira jadi apa Ibu? Saling menyayangi atau saling menghormati, saling melindungi boleh. Intinya itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak ibu-ibu. Mungkin di kelas ini, di kelas ibu-ibu bisa 5 atau 6 itu sudah cukup. Nilai keyakinan kelas yang akan diterapkan. Karena kalau kebanyakan nanti anak-anak juga lupa ibu-ibu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan dilibatkan anak-anak ketika membuatnya. Lanjut. Nah, ini contohnya ibu-ibu. Kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu nilai tanggung jawab yang ingin kita terapkan. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain ibu-ibu? Itu kan disiplin. Tapi kenapa di sini dituliskan menghormati orang lain? Kira-kira hubungannya dengan orang lain kira-kira gimana kalau kita terlambat misalnya? Kalau anak terlambat tentu akan mengganggu. Jadi nilai menghormati orang lain yang ditanamkan dengan hadir sesuai kesepakatan ini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu nilainya yang ditanamkan adalah nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, nilai kesehatan. Contoh yang lain mungkin dilarang merokok. Menggunakan masker di saat sakit. Itu nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, nilai keselamatan dan keamanan. Institusi supaya semangat, kita tunggu semangat dulu ya. Siap ibu-ibu? Siap. Ayo kita berdiri lagi. Yuk, tepuk semangat sudah bisa ibu-ibu semua. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Luar biasa. Sekali lagi ya ibu tadi baru contoh. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Luar biasa ibu-ibu. Tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali. Nah, berikutnya ini bagian kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tadi kita kan sudah melihat bahwa cara yang ampuh itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada diri anak dan menyelesaikan masalah yang mereka lakukan itu adalah dengan cara sebagai guru melakukan peran manajer. Nah, ada triknya ibu-ibu. Ini bisa nanti kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat dulu segitiga restitusi. Tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi harus ada keyakinan dulu yang kita buat.
di kelas kita atau di sekolah kita, supaya nanti ketika kita mau mengkonfirmasi ke anak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang mereka langgar, mereka sudah tahu. Jadi ini gambaran segitiga restitusinya ibu-ibu. Yang pertama, validasi menstabilkan identitas, ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan seberat apapun, mereka perlu identitas mereka itu distabilkan dulu. Karena anak yang melakukan kesalahan atau kita sendiri yang melakukan kesalahan itu secara psikologis sangat-sangat terguncang. Ya, itu perlu ditenangkan. Cara menenangkannya salah satu dengan menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok, gitu ya. Nah, itu dengan kata-kata itu keluar, orang yang melakukan kesalahan itu udah sedikit tenang, ibu-ibu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka sebagai manusia normal yang memang pernah atau yang tak luput dari kesalahan. Kemudian yang kedua, baru kita lakukan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kepada anak alasan mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Mengapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya, itu kita gali. Kemudian misalnya mereka melakukan itu karena alasan tertentu, kita tanya, apakah ada cara lain supaya keinginanmu itu bisa tercapai tanpa merugikan orang lain? Misalnya anak-anak mengganggu temannya, kita tanya alasannya untuk bersenang-senang, Bu. Mungkin ada yang seperti itu ketika ditanya ya, ibu-ibu. Nah, kita berikan kepada mereka pertanyaan, kira-kira ada nggak cara lain supaya kamu senang, tapi temannya nggak terganggu? Oh ada, Bu, saya senangnya nyanyi, saya mau nyanyi. Nah, kita kasih kesempatan dia nyanyi, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan, ya. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu, yang telah kita sepakati dan telah kamu langgar. Misalnya kita tanya ke anak, oh ya Bu, saya mengganggu, berarti saya sudah melanggar yang menghormati orang lain. Oh seperti itu. Jadi kita ingin mendengar alasan dari mulut mereka, kemudian keyakinan yang mereka langgar itu apa, itu muncul dari dalam diri mereka sendiri mengakuinya. Kemudian ya, ini seperti yang sudah dicontohkan tadi ya ibu-ibu, caranya bagaimana menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya anak-anak marah sama temannya karena dia diganggu atau dia dibully. Misalnya Rizky ya, Rizky dia nangis atau dia marah-marah. Itu kita bilang sama Rizky, ya ibu juga kalau diganggu teman pasti akan marah. Seperti itu kalimat yang kita keluarkan, kita sampaikan. Ya ibu paham, pasti rasanya sedih sekali ya. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat untuk membuat identitasnya terpulihkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Kemudian tahap kedua tadi validasi tindakan yang salah. Ya, kita bilang sama Rizky tadi kamu mukul temenmu. Untungnya kamu melakukan sebatas itu. Bisa saja kalau kamu melakukan yang lebih, tentu lebih berbahaya gitu ya. Jadi untungnya kamu tidak melakukan yang lebih parah dari itu. Itu kita kasih seperti itu ibu-ibu. Kita kasih angin segar supaya mereka itu muncul rasa kesadaran. Baru setelah itu kita lakukan, kita tanyakan kepada dia, kesalahan kamu, apa yang kamu lakukan itu kira-kira bertolak belakang atau tidak sesuai dengan kesepakatan kita yang mana. Terus kedepannya gimana? Kan tadi kamu sudah mukul teman, ya saya mau minta maaf Bu. Nah itu keluarnya maunya dari diri mereka, tidak kita yang nyuruh ya ibu-ibu.
Terus nanti kalau seandainya kamu diganggu lagi gimana? Itu kita gali apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Ini saya sudah melakukan ya ibu-ibu segitiga restitusi. Ini memang skenario yang dirancang ya, tapi mungkin ini pernah terjadi dalam kondisi real pada anak-anak kita. Ini saya buat skenario nya, salah seorang anak itu membolos pada pelajaran hadis dan nongkrong di kantin. Jadi saya menanya apa yang dilakukan murid tanpa menghakimi dia, kemudian menyatakan bahwa setiap manusia bisa saja melakukan kesalahan. Setelah itu saya tanyakan alasannya mengapa melakukan tindakan tersebut, dan saya dengarkan ya ibu-ibu penjelasannya itu dengan seksama. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelas mana yang telah dilanggar dan langkah apa yang akan dilakukan memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Ini cuplikan videonya. Jadi seperti itu cuplikannya ibu-ibu, masih belajar saya seperti itu. Jadi kita tanyakan dulu dia kesalahannya apa. Oh wajar namanya manusia pasti tak luput dari kesalahan gitu. Itu kita berusaha memaklumi. Sebenarnya kalau kita ngikutin ego rasanya mau marah langsung ibu-ibu ya, kalau berhadapan dengan kasus yang sebenarnya. Tapi kalau kita ingin menerapkan segitiga restitusi, langkahnya seperti itu. Kita stabilkan dulu, kita yakinkan kepada anak bahwa kesalahan itu mungkin bukan hanya dia melakukan. Dengan seperti itu nanti akan muncul kesadaran diri, dan kita tanyakan selanjutnya bahwa alasannya apa melakukan kesalahan itu atau perilaku itu. Pasti ada alasannya. Nah, setelah kita tanyakan alasannya, baru kita giring lagi kesepakatan keyakinan kelas mana yang sudah dia tidak patuhi. Baru langkah yang akan diambilnya ke depan seperti apa supaya tidak lagi melakukan hal yang sama. Jadi seperti itu lebih kurangnya ibu-ibu. Jadi sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini, tentu harus punya keyakinan kelas dulu ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga ketika nanti anak-anak melakukan suatu kesalahan yang atau perilaku yang di luar kesepakatan yang ada di keyakinan kelas itu, bisa kita lakukan segitiga restitusi. Insya Allah hasilnya akan lebih baik. Saya optimis lebih baik daripada kita menghukum atau membuat dia merasa bersalah, karena yang saya pengalaman selama ini yang seperti itu masih kurang efektif. Jadi saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi ketika berhadapan dengan masalah anak-anak. Mudah-mudahan bisa ya ibu kita lakukan sedikit-sedikit, kita coba menerapkannya di dalam keseharian kita. Jadi sebagai penutup dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ibu-ibu sudah tahu ya posisi kontrol ibu saat ini di posisi mana?
Sudah ya. Nah, setelah itu kita berusaha sedikit-sedikit menjadi posisi kontrol yang lebih baik, perlahan-lahan sedikit demi sedikit, menjadi posisi kontrol manager yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti yang sudah diamanahkan oleh undang-undang kita. Demikian ibu-ibu untuk kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mudah-mudahan walaupun banyak mungkin pasan bisa dipahami ya, diambil sedikit saja poin yang bermakna dari apa yang sudah dilakukan hari ini. Misalnya nanti setelah ini ada hal-hal yang ingin didiskusikan juga boleh, kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Tentu ibu-ibu yang lebih senior memiliki pengalaman yang lebih luas daripada saya. Kita saling bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang sukses, berhasil, menjadi manusia yang berkarakter, ya, ibu-ibu, itu harapan kita semua. Terima kasih untuk ibu semua. Sekali lagi mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu.